Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى والصلاة والسلام على سيد المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والوفاء. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمني ما لم تعلمني من علم نافع. اللهم إني استعوذ بك ما علمتني فرض علينا عند حاجاتنا. اللهم يا من هو كائن في علوه ويا من هو محيط في علمه ويا من هو منير في مجده. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا من حفاظ القرآن. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم انصر من نصر الدين المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatidzah, guru-guru kami, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Bonghari. Semoga beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, sahabat saya, saudara saya, termasuk juga guru saya, Al-Ustadz Fakhrur Raji, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya, Bapak RW Jamadi, yang kemarin udah bawa pepes ikan emas, ikan peda, pisang tanduk. Jadi ntar pulang kagak usah repot-repot. Semua kemarin udah dibawa seadadanya dari sini. Alhamdulillah satu RT bisa nikmatin. Biar berkah ya Bapak. Insyaallah. Emang udah disiapin Pak? Tadi dengar-dengar cerita katanya takut saya kagak madang. Udah disiapin. Alhamdulillah, saya bilang kagak disiapin juga saya mah emang udah puas. Udah alhamdulillah. Oh, sampai bini saya begini. Kalau di sono mau Umi kayaknya tenang banget dah gitu. Kagak masak juga tenang, ntar gue ada yang bawain. Tomak banget bini saya sampai gitu. Alhamdulillah ya Allah. Al-Mukarram Bapak RW 05, Bapak Sedeli, Ketua Panitia Ibu Dalina beserta para kru Al-Mukarram, seluruh para tokoh masyarakat, termasuk Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Fadilah Fikriyadi yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Sini Tad, ada bonus nih buat antum nih.
Ada 2 nih Mayan, dapat 2 giga. Dah, jangan salah, jangan. Wah ya, aset masalahnya nih, aset kita ini. Kita udah kagak ada, nanti dia yang bakal jadi di sini, ya Bu ya. Kita doain biar belajar di pesantrennya terus betah, terus mengembangkan, menjalani daripada ilmu-ilmu yang bakal dia pelajari terus sampai betul-betul nanti dia akan menjadi ulama di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Umi Sarmilah yang kami hormati, duitnya udah habis nih. Ini tadi yang sari tilawah ini, kalau saya kan orang seni ya, saya orang seni awalnya tuh, jadi ngerti sekali bagaimana intonasi, gimmick, tuh kan segitu dadakan. Jadi memang udah terbiasa dari zaman muda ya, kayaknya udah terbiasa. Masalah itu jangan dikira gampang Bu, sari tilawah Bu, jangan dikira gampang. Saya ngalamin dulu belajarnya itu, belum megang kertas, kalau ngadepin orang mana yang dibaca emang gemeter. Wah bisa ya, kagak kencing bagus itu, serius ini mah. Saya orang seni masalahnya. Pertama kali saya belajar seni dulu di Teater Rendra. Jadi kalau ibu-ibu kenal WS Rendra tuh, nanti tinggal dibuka di situ. Saya latihan ikut bareng teater di situ. Termasuk terakhir teater Selawat Berjanji, bikin maulid berjanji sama WS Rendra. Itu tampil di 4 negara. Ya, kalau di Indonesia nggak tampil. Pertama tampil di Gunung Kawi, nanti tampilnya di 4 negara termasuk US. Saya nggak kesana karena nggak boleh sama pesantren, jadi nggak bisa berangkat. Para ibu-ibu yang kami hormati, Muhammad Taufik, saya ini mah saya mah bukan ustadz Ibu, apalagi kiai, masih jauh banget, masih jauh. Saya mah guru alif-alifan yang ada di pojok kampung. Emang senengnya begitu. Jadi kalau guru alif-alifan mah saya masih megang itu karena pahalanya gede. Nih, pahalanya gede nih, ketimbang guru-guru yang udah ngajarin udah bisa. Karena sebab dia ngajarin ilmu yang tinggi-tinggi, karena dasarnya dia belajar alif-alifan. Jadi yang punya pahala gede mah guru alif-alifan. A, ba, aba, ata, asa, abana, abani, abanu, banaa, banaan, terus begitu. Bainakum, binakum, bunakum, diejak dah tuh. Kalau orang kampungan saya, orang sini mengejak apa kagak? Udah kagak ya? Oh zaman dulu mah alif, ba, sin, sukun, bawa, bis, begitu ya. Mim, alif, lam, lam, sabdu dasa al, lam patala, hakasrohi, bismillahi, begitu tuh. Kalau Jakarta apa Jabar, Jer, Pes, begitu macam-macam. Jadi betapa nikmatnya ngajarin anak-anak. Itu yang anu ya, hanya orang-orang yang sabar yang bisa begitu. Kalau yang kurang-kurang sabar mah kayaknya nggak bisa. Termasuk saya punya anak 3, baru 3 sih ya, kurang 5. Ngajarin anak sendiri sama ngajarin anak orang pasti beda ya Bu ya, pasti beda. Kalau ngajarin anak orang mah kita kudu sabar banget. Mana perut belum madang, mana tuh bocah bandel pisan. Kita lagi ngajarin yang ini, ono digetok pakai pensil. Kita lagi ngajarin yang itu, ono nangis, ada yang diinjek, ada yang pecinya diumpetin.
macam-macam tuh. Tapi ngajarin anak sendiri, baru juga bismillah, pengen gaplok baik. Bener nggak tuh? Makanya jarang yang sanggup orang tua ngajarin anaknya sendiri. Paling kagak pasti diserahin lagi sama orang lain. Saya mau tanya nih, orang jago nyukur, pas rambut dia gondrong, apa nyukur sendiri? Enggak, pasti ke tempat cukur orang lain. Begitu aja udah. Karena kita ngerasain banget. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu yang sedang diajarkan di sekolah-sekolah, yang di majlis-majlis taklim, mudah-mudahan biar pada jadi orang, biar supaya ilmunya bisa dapat diserap oleh mereka-mereka itu, sehingga menjadi generasi penerus kita semuanya. Hadirnya kita di sini, satu, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita apa nih? Udah ini doang ya? Haul. Oh, ada haul. Haul daripada almarhum sekaligus 40 hari. Iya, Bapak Arifin bin Tembang. Ini jadi digabung nih. Ya enaknya Maulid tuh begitu. Ada yang belum akikah di tempat Maulid, enak jadi kita makan. Ada yang 100, udah dibarengin sama Maulid, enaknya begitu tuh. Nah, duduknya saya di sini, panitia tadi Bapak yang udah beresin bangku, ngelap-ngelapin pakai tisu, terima kasih banyak, saya udah disiapin bangkunya. Hanya kita berbicara cuma 2 di sini nih Bu nih, bicaranya cuma 2. Pertama kita bicara tentang surah, yang kedua tentang sirah. Udah itu aja, 2 ya udah. Pertama surah, kedua sirah. Apa itu surah? Gambaran, body language, atau mengenal sebagian tubuh dari Rasulullah kayak apa. Kita mulai nih, mulainya begini. Kalau kata orang yang mondok di Tasik, pakai lagunya lagu kidung nih ya, kidung. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada maman wa matasya'a aslan fi mada zamani min huda wa bufalam tahrab wa ma waqa'at. Pembawa acara yang saya hormati ketinggalan. Ya Allah, maafin saya. Terima kasih atas waktunya. Nyempil saya di situ. Sampai mana tadi? Yang apal mengikut naik barang udah. Kalau ini mah kan saya mah guru-guru nih, udah yakin banget nih. Pada bisa sebetulnya, yang pada diem baik. Emang ngajinya juga sama semua. Kalau di pondok kan itu, kalau habis baca dalail khairat tuh, nanti ditutup dengan itu tuh. Wa matasyaba aslan fi madaz zamani min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun nabada fil jismihil hasani bi khalfihi ka amamiru yatun sabatat maman wala yura athru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura dhilluhu fi syamsi dhufatani. Aduh, sambil gitu-gitu tuh hujan terus kayak celep tidur. Ini alhamdulillah ya Allah, berkah banget ini ya. Mana mendung, mana nggak ada hujan. Saya mau tanya Bu, kalau hujan redok kita nih, ntar anu lagi, ya begitu, redoin be ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan selesai acara kita nyampe di rumah baru datu hujan dah ya.
kagak ngapa-ngapa. Emang kemarin-kemarin gua kita yang minta ya. Sekarang mah udah masuk musim penghujan, jadi amanat dari pemerintah setempat, saya sambung lidahnya, tolong jangan buang sampah ke solokan. Tuh solokan-solokan kecil tuh. Solokan rada gede, kali. Kalau kita buang seplastik, maka kita dosanya bertahun-tahun. Bisa jadi dengan seplastik sampah kita buang ke kali, itulah salah satu penyebab ratusan orang rumahnya kerendam. Di rumahnya itu ada Al-Quran kerendam, TV kerendam, kulkas kerendam, sanyok pada mati. Duit sama, kalau duit mah aman. Aman, orang yang diselamatin duit dulu, hilang pikiran gua sama duit masih inget. Jadi jangan buang sampah ke kali. Kumpulin baik, kumpulin. Nanti ada yang mengutin. Di sini memang udah pada tahu lah semua. Sebulan berapa duit. Itu udah simple begitu. Jangan pakai pada buang ke jalanan malam-malam. Di sini mah nggak ada. Di kampung saya di tikungan pun bambu, buang sampahnya malam-malam. Kagak mau bayar. Sebulan paling berapa duit? Ya begitu ya. Culusnya begitu. Karena ini kejadian di kampung saya. Maka saya ngewanti-wanti di sini jangan sampai kayak begitu, jangan jadi cules, nggak boleh cules. Balik. Ini kita lagi bicara surah. Surah itu artinya gambaran Nabi. Gambarannya berarti begini. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi madaz zamani. Nabi mah semasa hidupnya kagak pernah ngimpi jorok, nggak pernah ngimpi ikhtilam, kagak pernah ngimpi jorok. Bu, kita sering nggak ngimpi jorok? Sering. Atau ngimpi di udak-udak memedi, sering nggak? Sering. Oh, sampai ada yang rep-repan sih, ada yang rep-rep begitu tuh. Pernah rep-repan? Itu tuh tidur wudhu kagak punya, bebacaan kagak, madepnya madep mana baik. Jadi begitu, mau bergerak juga susah. Coba kalau kagak disepak sama lakinya. Semasa hidup Nabi nggak pernah angob, nggak pernah gini, nggak pernah. Kalau Nabi mah semasa hidupnya enggak pernah angob. Beda sama kita. Kita mah baru gua ngaji, duduk tuh, terus baik tuh deket tembok dikit, angob dah. Masih jejek tuh, posisinya tuh masih jejek tuh, mulai tuh setan godain. Kakinya ditojres-tojres, mulai selonjor, begitu mulain kan, kakinya bisa dikendaliin, tangan, apa baik dipegang tuh tangan. Iya, ya kalau itu mah wajar, kue mah biasa masuk kantong, emang wajar, enggak? Ini mah ngaji. Tangan bisa dikendaliin, mata. Padahal ya kita tidur udah kenceng banget ya. Emang dasar ibu. Kalau ibu makan tidur kagak bisa lama-lama nyenyaknya. Baru tidur 15 menit anak bangun ngencing. Ya. Anak bisa dikendaliin, bocah. Beres, pipis beres, lakinya nyolek-nyolek bang. Meong. Tuh kan. Mana lagi capek banget tuh. Lakinya mengorok, dia mau udah bangun sebelum subuh, emak tuh. Subuh sebelum subuh dia siap ngerapihin gelas, dan lakinya yang ngopi malam. Yang di pojokan, yang di depan, yang di ruang tamu, bocah, yang gelas plastik, kumpulin sama ibu tuh. Gelas dikumpulin, masuk subuh dia sembahyang subuh beres nyepak lakinya, bang subuh bang, sembahyang subuh langsung nganuin anaknya masih beres langsung ke dapur lagi nyuci gelas, nyuci piring, nyuci beres deh tuh, mulai masak air, jedeg, emang kagak hidup jedeg,
gas kali ya, kagak, jedeg. Air dimasak, piring dicuci, gelas dicuci, mulai tuh ngambil beras, itu hebatnya bisa kepegang itu. Beras dipegang, dicatokin di magicom, jeder, langsung ngambil pakaian kotor, masukin dah tuh, dipilih dulu tuh, pakaian bocah dulu, masukin, giling dah tuh, geledak-geleduk. Sempet itu nonton TikTok, masih sempet itu tuh diri tuh HP tuh, sempet itu geledak-geleduk, masih bisa mindahin WA. Perempuan tuh topnya tuh. Jangan dikomplain, emang begitu perempuan mah, emang begitu. Kalau laki ya masak udah. Contoh nih, orang laki masak air, ya masak air tok atuh. Mau ada apaan gue dijemin beda mah air beda diliatin. Kapan sih gelutaknya ini? Tuh orang laki tuh. Perempuan mah enggak. Sambil ngulek gorengan, balikin gorengan, megang ngulegan, ini geser pakai kaki. Iya, masih bisa. Oh, ayo, masih bisa. Perempuan hebatnya tuh. Istirahatlah perempuan di pengajian. Istirahat tuh. Udah tuh tangan mulain kering, mulain rapih lagi tangan. Sampailah di rumah, ya udah, kalau nggak basah kotor lagi. Pasti begitu ibu mah tuh. Maka Pak, sayangin bini mah, jangan diseksa banget. Sering-sering hibur, bawa sonono ke Tanah Merah. Iya, kalau nggak main belepotan suruh, ya apa baik sudah. Kalau ke tempat jauh-jauh mah jangan dah, kalau duitnya kagak ada. Udah bagian dulu air, bagian dulu. Ya. Jadi Nabi mah nggak pernah ngimpi jorok, kagak pernah angob. Nih kedua, kita lagi bicara surah nih. Min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun nabada fil jismihil hasani. Rasul masa hidup nggak pernah ditemplokin laler, nggak pernah, kagak pernah. Mau bangun tidur kek, mau belum wudhu kek, nggak pernah itu laler nemplokin badan Nabi yang bagus, karena saking bagus-bagusnya badan Nabi. Kedua, emang laler tahu diri, ama badan Nabi mah nggak mau nemplok, ama yang lain mah mau. Jadi hidup itu jangan kayak laler itu disemur nemplok, direndang nemplok, dikerupuk nemplok, digado-gado nemplok, dikeredok nemplok, di nasi nemplok, di tai ayam nemplok, di tai kebo nemplok. Mana gue nemplok di mana juga. Padahal habis dari rendang bisa, terus betul ke tai kebo, nemplok lagi ke hidung kita. Ya Allah, dari rendang tai hidung. Ya Allah. Jadi orang jangan kayak laler, kudu jejeg, punya pendirian kita. Laler begitu. Saya sering ngibaratin tuh kalau saya di ke tempat guru saya Ustadz Pakhru tuh. Mungkin ibu-ibu sering dengar filosofi hidup ngambil dari binatang. Jadi ikan gerame kalau mau jadi mah. Filosofi gerame itu begitu. Ini kan orang kupu pada miara empang dulu mah, pada punya empang. Sekarang mah habis ya? Habis. Di rumah saya masih ada. Gerame begitu Bu, zaman dulu mah. Yang namanya orang kupu dulu mah kagak punya WC nggak ada. Beraknya juga di helikopter. Nah tuh empang dipiarain gerame. Yang namanya gerame, kita nongkrong aja dia tenang. Tergantung posisi dia. Kalau posisi dia di sini, yang di situ, dia nggak rebut, dia diem aja nyantai gini. Dia lihat tinting jatuh, kelang apa encer nih, jatuh jelek, udah dia yang ngambil. Di sono pergi dia maju, ngantrinya bisa.
Grame tuh, tenang tuh grame. Tenang banget dah pokoknya. Kita buang air juga kagak ngeri sama kecepretan. Kalaupun helikopternya ceper, udah dimodifikasi. Kan ada yang helikopter tinggi, ada yang ceper, ada. Jadi grame itu begitu filosofinya, tenang. Tenang, kalem, jangan coba-coba nangkep. Kalau dibedah salah nangkep, habis muka kita kegampar. Rasanya enak, dagingnya mahal. Dagingnya enak, harganya mahal. Grame. Jadi orang kudu kayak grame. Tenang aja. Tenang aja, tenang. Ntar gue ada tuh begitu. Jadi hidup tenang tuh begitu. Iyalah, ntar gue ada bang. Jangan khawatir bang. Jangan putus asa dulu bang. Tenang. Ntar gue malam, besok siang lagi bang. Begitu. Lapar, ya sama-sama lapar bang. Kasih motivasi, kasih semangat ruh buat lakinya tuh. Tenang bang. Ini mah tenang-tenang, diem baik di rumah lakinya. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada. Kampung saya banyak. Ngerokok mah pengen samsu kayak. Kopi pengen kental banget tuh kopi. Di rumah ngejegok. Lah anak-anak belum jajan. Lah beras belum dibeli. Lah lau kan kudu belanja. Sekarang belanja 100.000 dapat apaan ayo? Nih saya kasih tahu nih bapak-bapak nih, mumpung sedikit, biarin kita kalah pak hari ini. Dapat apaan 100.000? Karena otak perempuan cerdas, dia tahu mana menu yang akan dia beli. Jadi jangan pernah ngeluh kita, mak. Ya hari pertama sih, wes tempe. Hari kedua, wih tempe. Hari ketiga, tempe. Jangan pernah mengeluh. Rasain baik, emang kita ngasih berapa duit. Dia mah pinter, dicelengin itu yang 1.000. Ada arisan harian 1.000, kita kagak tahu. Ada kocokan piring, lah piring dikocok-kocok. Tahu-tahu bini kita, ini kan punya piring lu. Lah gua mah bang, kocokan piring keluar, kocokan gelas, kocokan sendok. Apa beda ibu-ibu mah dikocok-kocok. Jadi rapat baik. Makanya harta termahal seorang istri adalah dapur. Jangan coba-coba kita gelas kita pecahin itu. Pasti marahnya tuh, abang kalau jalan apa kalau macam itu kan gelas ya ilah segelas-gelasnya. Karena harta paling mahal seorang istri adalah dapur. Jadi nanti kalau istrinya ulang tahun, jangan dibeliin apa-apa, beliin aja alat dapur. Girangnya minta ampun, Masya Allah abang makasih, wali. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi apa? Grame, tadi grame. Makanya jadi orang jangan kayak ikan tawes. Tawes mah bu, kita belum nongkrong aja udah recet. Lah kan kita satu spot jantung, yang kedua kita waduh beban mental ini, kita nongkrong pantat basah, udah recet duluan, padahal belum keluar itu udah wah begitu tuh. Jangan kayak ikan tawes jadi orang merecet, jangan. Ini mah filosofi aja ya, filosofi. Kita ngambil pelajaran dari binatang. Sebab sampai Quran juga kan begitu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sampai ngibaratinnya nyamuk. Diibaratin nyamuk. Sekecil-kecil nyamuk kenapa harus ditaruh jadi ibarat? Karena dari nyamuk itu satu, dengan sebab nyamuk ada pabrik. Dengan sebab nyamuk jadi ada rumah sakit. Dengan sebab nyamuk jadi ada dokter. Dengan sebab nyamuk jadi ada driver yang nganterin obat nyamuk. Semuanya tuh disuruh pelajarin tuh. Nyamuk punya jarum. Habis punya jarum punya pisau buat belah. Habis punya pisau buat belah punya alat kebal. Jadi kalau kita digigit kagak kerasa. Jadi 10 menit kita bisa kagak kerasa tuh. Karena dia punya kebal. Nyamuk tuh nyairin obat bius. Dia mau punya obat bius. Itu baru nyamuk, belum yang lain. Nah, belajar hidup dari binatang juga bisa kita pelajari secara filosofi.
Rasul masa-masa hidup binatang kagak ada yang lari dari Rasul, nggak ada. Mau binatang biasa kek, mau binatang buas, nggak ada yang pernah takut sama Rasul, nggak ada. Tuh buktinya ayam. Kita lewat nih mau mulud, padahal mau mulud, kita udah rapi nih. Jalan ada ayam lagi makan sama anaknya nih, ada atu jago lagi ngamanin tuh jago. Apakah itu ayam nyantai-nyantai aja? Enggak. Ayam pasti curiga. Ya, gue digebuk nih. Ayam aja udah punya curiga sama kita. Padahal kita mah enggak ada niatan mau ngebuk. Tapi Nabi mah enggak. Binatang melata, binatang buas, itu pada seneng sama Nabi. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Rasul mah dilihat dari belakang kayak depan, dilihat dari depan luar biasa tampannya, cahayanya, auranya. Beuh. Coba saya ibu lihat. Dari depan kayak belakang, dari belakang kayak tilil. Ya udah jauh dah kita mah dah. Saya yang ngomong itu, ibu, saya jalan kemari aja, mana yang ceramah itu, nggak menjanjikan. Kalau bahasa ibu-ibu mah di luar ekspektasi. Rasul mah enggak, dari belakang kayak depan, dari depan luar biasa, gantengnya. Pulang kerja Rasulullah nih, pulang perang, pulang kerja, itu Rasulullah bercucuran keringat. Waktu Sayyidatuna siapa istrinya Nabi setelah Sayyidatuna Khadijah? Aisyah. Saya pengen nguji baik. Sayyidatuna Aisyah itu mau ngikat sendal itunya nggak kelihatan. Udah biarin aja. Ya udah biarin, yang penting tenang. Udah nggak apa-apa. Asal jangan kelihatan di kamera aja gitu. Hah? Udah biarin. Oh begitu. Udah aman. Di sini nggak apa-apa sini nih. Sampai di mana tadi itu? Sayyidatuna Aisyah mau ngikat tali sepatu dia tuh. Sepatu zaman dulu lah, yang begitu-gitu tuh. Nggak kelihatan nih. Datanglah Nabi karena penuh dengan cahaya. Pulang perang, Nabi keringetan. Pas pulang keringetan masuk ke dalam rumah, rumahnya jadi terang. Pas lagi nunduk begini nih, Nabi mau bantuin ngiketin tali sepatu. Itu dilihatin sama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu sampai terpesona gitu. Gitu ngeliatin Nabi. Keringatnya netes dari jidat ke kening, ke alis, netes ke mata, nyangkut di bulu mata karena bulu matanya lentik. Itu air keringatnya seperti untayan berlian yang berjatuhan. Saking tampan-tampannya tuh tetesan keringatnya tuh ke wajah Nabi itu. Dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Nanti lihat laki kita pulang kerja. Tetesan keringatnya lihat. Masya Allah abah. Melisnar pisan. Itu tuh. Dilapin sama Sayyidatuna Aisyah nih dilapin. Terus begitu tuh. Habis dilapin sama Sayyidatuna Aisyah, baru Sayyidatuna Aisyah ngelapin mukanya dengan bekas keringatnya Nabi. Makanya cantiknya Sayyidatuna Aisyah nggak ketulungan karena sering ngelap mukanya pakai keringatnya Nabi. Udah saya mah nggak mau mikirin laki ibu, nggak mau mikirin. Nyuruh kok kagak, saya emang nggak nyaranin, nggak. Saya suruh kok percuma. Ibu kok pasti buadek banget lo bang. Wala yura asru baulin minhu fi'alani. Nabi mah nggak pernah terlihat tapak hajatnya, nggak pernah. Jadi dulu Abu Hurairah pengen tahu bekas kencing Nabi kayak apa ya. Mohon maaf ya Rasul, ngomongnya sampai kayak begini nih. Bekas hajatnya Nabi
Itu Nabi buang hajat itu diintip. Saking pengen tahu kayak apa nih. Nabi kelar langsung ditegrep tuh. Bret. Enggak ada, Bu. Yang ada Abu Hurairah negrep pasir doang. Dipegang tangannya wangi. Dan wangi kasturi. Enggak ada. Beda laki kita. Jadi jajal intip laki kita lagi ngencing, sebelum ngencing empanin jengkol, masalah para hamat ya. Kayak apa baunya? Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hati Nabi enggak pernah tidur kalaupun matanya ngantuk. Gitu tuh. Hatinya enggak pernah tidur. Beda sama orang sini. Orang sini mah matanya pada melotot, hatinya pada tidur. Maksud pada tidur begini, Bu. Ada orang susah, bodoh amat. Ada orang lagi kesusahan, bodoh amat. Ada orang lagi minta tolong, bodoh amat. Ampe-ampe itu orang minjem ama pinjol. Kan kelibet pinjol, namanya pinjol. Kalau udah sekali minjem, kena semua tuh teman-temannya yang di grup. Ya bener nggak begitu? Diteror semuanya tuh. Minjemnya 500.000, gantiin 5 juta. Bener nggak begitu? Nih hati-hati. Ya Allah, saya memohon ya Allah binasakan tuh orang-orang yang nganin pinjol tuh. Tolongin. Kita yang ada rezeki dikit tolongin. Bikin arisan apa kayak tabungan sosial bagi yang kesusahan. Udah ada sih sebenarnya, Mak. Mensosialisasinya kurang. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nahisat. Wala yuradhilluhu fi syamsi dzufatani. Nabi mah enggak pernah kelihatan bayangannya, enggak ada. Bayangan Nabi enggak pernah. Karena matahari pun malu untuk menyinari badan Nabi yang bagus. Sehingga awan ngikutin, terus awan ngikutin. Nah itu diketahui oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi dulu begitu, Bu. Yahudi mah berdampingan dulu nih, saya ceritain nih Yahudi nih. Yahudi dulu lagi ngamalin kitab Taurat. Bukannya Talmud, bukan. Yang sekarang itu, yang orang Israel itu Talmud, bukan Taurat. Karena sekali dibaca, disobek. Dapat 4 lembar, disobek. Baca 8 lembar, disobek. Setiap lembar demi lembar itu ada yang namanya Ahmad. Seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Termasuk dalam riwayat hadis. Al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Yang apa ngikut bareng? Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Udah tenang aja, tenang. Saya aja tenang aja. Sampai di mana tadi? Dulu ada orang yang diajarin kitab Taurat sama bapaknya, seluruh kitab Taurat illa sifron wahida, kecuali 1 lembar Taurat disobek sama bapaknya. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dimasukin ke kotak sama bapaknya, di dalam kotak dikunci, jangan lu buka sebelum gua mati. Kata siapa? Bapaknya.
Falamma mata abi, maka tatkala bapaknya wafat, fatahtuhu, maka aku buka itu kotak. Faidza fihi, ternyata di dalam kotak itu ada satu lembar kitab Taurat yang di dalamnya tertulis Nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di dalam kitab Taurat itu tertulis nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi yang lahirnya di kota, hijrahnya ke kota, kekuasaannya sampai menyelimuti negeri Syam. Jadi Syam itu Palestina, Libanon, Suriah, Mesir, termasuk kawasan Syam. Pokoknya kawasan-kawasan Hijaz, Timur Tengah itu kawasan negeri Syam. Dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendirikan kota, langsung mendirikan negara, namanya negara Madinah. Menyebarkanlah itu dakwah-dakwah Islam sampai ke negeri Syam. Termasuk itu tuh Palestina. Kenapa Palestina sampai sekarang seperti itu? Ini cerita dikit. Saya cerita dikit ya. Karena ini mau nggak mau kudu diceritain. Kalaupun ibu-ibu sering ngelihat videonya ya Bu ya. Udah gitu ngelihat gambarnya ya, ngelihat film-filmnya, ngelihat apa ya. Udah, tapi paling kagak kita harus berisik tentang Palestina. Update terakhir. Ketemulah dengan orang Palestina waktu di Jagakarsa. Ketemu dengan orang Palestina. Beliau itu lagi acara dakwah sebelum Oktober. Dia udah datang. Berarti mundur Oktober apa tuh? September, Oktober. Nah, Septembernya dia sampai dari Gaza dakwah. Ternyata di tanggal 7-nya habis. Ketemulah saya, dia cerita berangkat dari Palestina, dia pamit sama orang tua, pamit sama keluarga. Setelah beliau ceramah dengan saya tuh, orang tuanya masih ada di dalam reruntuhan, termasuk adik-adiknya. Belum ditemuin waktu itu. Nangis, ceramah nangis. Karena begitu. Pasukan IDF, tahu IDF? Tentaranya Israel. Nggak bisa matiin pasukannya Hamas. Maka sebagai sasarannya adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dicari. Ada ibu-ibu lagi nongkrong begini nih, tembak, der. Nih, lagi nggak ngapa-ngapain. Ada yang lagi begini nih, ampun Pak, jangan tembak, der. Lagi hamil, der, mati. Anak-anaknya yang lagi digendong, palanya duluan, der. Semua mati. Habis mati, disimpan mayatnya di rumah, dia keluar tentaranya dibom. Udah mati dibom. Dem. Karena begitu dia, bisa matinya begitu. Karena tentara IDF salah satu adalah tentara yang pengecut, yang kedua tentara paling kagak berani, yang ketiga lagu doang. Jadi yang mati rata-rata itu adalah anak-anak dan juga ibu-ibu. Sudah 12.000 orang yang wafat. 12.000. Sekarang kalau kita mati nih separuh aja. Gempar nggak orang Kupu? Gempar. Mana lagi Maulid? Peringatan Maulid pada hari Sabtu pagi terjadi keanehan yang sangat luar biasa. Separuh jamaah wafat. Kecuali bapak-bapak dan yang lagi ceramah. Gempar itu. Itu jadi begitu tuh orang Palestina tuh. Kenapa kita harus menyuarakan Palestina? Karena Palestina mah adalah negerinya para nabi. Yang kedua, negara yang dicintai nabi. Yang ketiga, tempat Isra Mi'rajnya nabi. Itu tuh. Jadi nanti besok mudah-mudahan ada umur, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan punya rezeki semuanya nih.
Mau dapat dari mana kek, mau dari gusuran kek, mau dari anak kek, mau dari mana kek. Yang namanya rezeki makan ya kita nggak tahu ya Bu ya. Kita doa, ya Allah kalau emang saya ditakdirkan untuk berangkat umroh, saya pengen umrohnya ke Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Begitu tuh. Jangan ke Dubai. Paling naik ke gedung itu doang. Ada lagi yang ke Thailand. Lu mau ngapain? Latihan ngomong ngomong gitu doang. Ada lagi yang begitu. Ada yang travel umroh Mekah, Madinah, Korea. Lu mau nonton K-pop? Ada yang begitu, ampun-ampunan dah. Jadi kita minta biar supaya kita sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa, setelah ziarah ke Masjidil Aqsa, sholat di dalam, ketemu sama orang-orang sekitar Palestina, baru bagi-bagiin permen. Bagiin permen, bagiin duit, bagiin apa aja tuh yang dari Indonesia, khas Indonesia, bagiin. Nah, belanja dah kita gitu, gantungan kunci apa segala macam, bawa pulang, nanti jualin lagi, duit kita kumpulin buat ke Palestina lagi. Begitu. Karena mereka itu adalah saudara-saudara kita semua. Orang Palestina juga begitu. Indonesia, ahlan wa sahlan Indonesia, ahlan wa sahlan. Kaif halukum? Khair, alhamdulillah. Semuanya terbuka Bu pintunya buat orang Indonesia. Jadi kalau ibu nanti ke Masjidil Aqsa, nanti nih ziarah ke sana nih, udah nggak perlu ke hotel, cukup tidurnya di rumah-rumah warga. Kalau ada orang Indonesia, itu seluruh pintu-pintu rumah dibuka. Silakan nginep di rumah saya. Silakan di rumah saya. Bahkan rebutan, rumah gua aja. Ih, ke rumah aku aja. Ih, begitu tuh nanti tuh. Ya ibaratnya gitu kan, saya ngibaratin orang sini ya, kalau ibaratin orang sono kan beda, lahjahnya gue beda, mau ngomongnya gue beda sama kita. Lah kalau kita makan ngapak ya, lo dari mana mpok lo? Busek deh, gue dari sini tuh. Orang sono mah enggak, enak-enak ngomongnya, enak-enak banget dah. Ya Allah. Ya tadi saya bilangin begitu tuh, lidah saya kan udah lidah kaku, udah lidah orang Cipayung, jadi kagak bisa. Sebagai penutup nih, penutupnya lama nih. Saya cuma nutup tadi tuh. Kalau tadi ceritanya surat Al-Balad, maka kita sambungin ke hadis ini nih. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi orang itu, manusia itu memang sengaja berada dalam susah payah. Jadi ada yang Allah uji pakai harta, ada. Dengerin nih. Ada yang Allah uji pakai harta. Ada yang diuji kagak ada harta. Ada yang diuji pakai anak soleh, ada. Biar supaya sombong tuh. Tuh anak gua. Ada yang diuji anaknya kagak semenggah, ada. Kita mah makanin bener, nyusuin bener, nyebokin kok bener, enggak, kita enggak taruh tai itu di mukanya, enggak, bener banget. Lagi nangis juga kita ngomong begini, presiden nangis, soalnya presiden lapar, si raja oh, udah gede kurang ajar kan, sialan ya. Ada yang diuji begitu, ada yang diuji dengan sehatnya. Hati-hati tuh, kalau Allah uji dengan sehat, hati-hati. Jangan-jangan di situ ada murka Allah. Hati-hati. Ada yang diuji dengan sakitnya. Kenapa orang diuji dengan sakitnya? Jangan-jangan karena emang Allah mau ngangkat derajatnya. Satu. Yang kedua, semenjak sakit detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, Allah rontogin semua dosa-dosanya. Jadi bersyukur dulu kalau kita sakit. Nih ibu-ibu, yang asam disalah-salahin, giran teh be, rasanya teh manis, giran sakitnya gula be jadi fitnah. Itu makanan disalah-salahin semua itu. Nah, jadi maksudnya begini, syukuri keadaan kita lagi ada. Syukur, caranya apa? Banyak bersedekah. Ingat, kalau emang rezeki yang dari Allah itu bukan hak kita doang, ada hak orang lain. Kalau emang kita diuji dengan ketiadaan, bersyukur kepada Allah. Andai kata kita lagi miskin, kita jadi kaya, belum tentu kuat bawanya.
Orang kupu tiba-tiba jadi miliarder. Bos Sri misalnya nih, jadi miliarder. Duitnya miliaran. Kaget kan Bos Sri. Mpok Aminah, ada Mpok Aminah sini. Wah, kaget tuh. Akhirnya apa? Udah kita pindah rumah be, jangan di Kupu. Emang apa? Di Kupu mah lu lihat be tuh jalanan sempit banget. Sama orang-orang ngeliat norak-norak banget tuh. Kita pindah rumahnya yang rada tinggian dikit, yang rada gedean dikit. Pindah rumah sana ke Pondok Indah. Mobilnya ganti, kagak mau dia. Losbak apa kalau macam, nggak mau. Jalan di sini aja nggak mau, banyak tanggul. Orang punya Lamborghini. Wah, Ferrari nongkrong, Bugatti nongkrong. Motornya juga gede banget, yang kalau jalannya ya kan saya udah wanti-wanti. Saya udah wanti-wanti. Yang kalau jalannya begitu tadi tuh. Nggak kuat bawanya. Sombong dah. Sombong. Habis. Gila. Deh, mendingan begini kayak kita nih. Laki besok ada, besok kagak. Nyantai emang udah biasa lapar ya. Besok enak, besok kagak. Emang sering kagak enak ya, jadi nyantai. Tai babal juga sama cabai hijau lagi enak. Bener nggak tuh? Yang namanya makan ini sama temen-temennya nih, makan daun singkong metik di belakang, cabai metik di belakang, dikukus bareng-bareng, nasi anget. Masa Allah Bu, ada yang selonjoran begini. Ngadepin ini ulegan, kagak pakai ulegan ditongkrongin, glebak ngobrolin lakinya segala macam, tahak dah kenyang tuh, pada gede-gede tuh. Jadi bahagia itu sederhana, bukan ukuran banyak duit, bukan ukuran rumah mewah, bukan ukuran pangkat tinggi. Bahagia itu sederhana. Ini sebagai penutup nih, sebagai penutup. Jam 11. Dikit lagi. Tanggung ya ilah, di rumah gue ntar piring-piring lagi. Apaan udah nitip? Bang, kalau emang hujan, jemuran angkatin. Udah nitip apaanan? Kalau emang lapar mau ada mie sama telur, masak ben dewek. Kan begitu kita mah tuh. Gampang banget nyuruh laki. Ini sebagai penutupnya, biar sempurna maulid kita hari ini nih. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainana nahnu julusun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi wa syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kafaihi ila kafai wa wada'a yadayhi ila kafaihi faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam wa qala al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila saddaqta wa qala ya Muhammadu akhbirni anil iman al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri saddaqta ya Muhammadu akhbirni anil ihsan al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa lam takun tara fa innahu yaraka saddaqta akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu bi'alama minas sa'il akhbirni an amaratiha antalidal amatu rabbataha wa antaral khubatal uratal ala tari asya'iyata tawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu malian faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar at-tadri manis sa'il qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilun atakum yu'allimakum dinakum ruwahul Bukhari wa Muslim. Udah tahu kan artinya? Udah, bener nih. Kalau udah kita selesai nih. Artinya dikit dah. Artinya waktu lagi sahabat duduk-duduk sama Rasulullah kayak begini kita pada depor-depor gini nih. Datang orang bajunya putih,
Rambutnya hitam dikata jauh, bajunya nggak kotor, dikata orang dekat kita kagak ada yang kenal. Duduk langsung bersenderan, langsung nempel dengkulnya Nabi sama dengkul orang ini, tangannya orang ini nempel di pahanya, di lututnya Nabi. Nanya, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam." Ya Rasul, beritahu kepadaku tentang Islam. Dijawab sama Rasul, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita kudu sering-sering baca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Tuh kalau mau tidur baca ya. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kali-kali kita lagi tidur kagak melek lagi. Kan bagian dari mati. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau lagi tidur dimeledin nama orang, kerasa nggak? Diginiin nama orang nih, kerasa nggak? Enggak. Diginiin lagi nih, sentil dari jauh, teng, teng, nggak kerasa. Setengah daripada mati. Khawatir lagi tidur selama-lamanya. Kita khawatir, maka sebelum tidur kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, saya serahin hidupmu ya Allah, hidupku ya Allah. Baru bismika Allahumma ahya, syahadat. Yang kedua sholat, yang ketiga apaan? Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kata orang yang nanya tadi, shadaqta, benar engkau ya Rasul. Dia yang nanya, dia juga yang jawab. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu pertama, percaya kepada, kedua percaya, ketiga, keempat, kelima, keenam, shadaqta. Akhbirni anil ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, tapi kalau kau tidak sanggup melihat Allah, Allah tengah memperhatikan kepada engkau. Mau lagi sendiri, Allah Maha tahu. Mau lagi rame-rame, Allah Maha tahu. Mau lagi di lobang, Allah Maha tahu. Mau lagi di tempat gelap, Allah Maha tahu. Oh, mau lagi berbuat zolim, Allah tahu. Dizolimin, Allah tahu. Nanti kita bakal kebuka semuanya nih. Tabir-tabir semuanya kebuka semuanya di Lauhil Mahfud. Siapa yang hidupnya merong, ketahuan. Siapa yang lagi gedeg sama lakinya, ketahuan. Ketahuan semuanya tuh. Siapa yang lagi ngeluh sama saya, udah apa bang, udah jam 11 bang, udah apa bang, udah jam 11 bang, kau mau pulang. Ketahuan. Di dalam hatinya terdetak, ketahuan, tertulis. Udah apa bang, kesiangan, udah ada. Allah Maha tahu. Dan itu nanti jelas nyata. Apalagi yang nyata. Akhbirni anis sa'ah ya Rasul, kasih tahu kepada kami tentang kiamat. Dijawab sama Nabi, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang nanya lebih tahu dari yang ditanya? Akhbirni an amaratiha, kasih tahu ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Antalidal amatu rabbataha. Pertama, kalau ada budak melahirkan raja-raja, atau ada pembantu melahirkan majikan. Tahu maksudnya? Maksudnya begini, kalau nanti udah ada anak yang berani ngelawan orang tua, berarti kiamat udah dekat. Kalau ada anak yang berani sampai nunjuk orang tua, berarti kiamat udah dekat. Apalagi sampai gaplok orang tua, bunuh orang tua, kiamat udah dekat. Banyak nggak anak sekarang pada ngelawan begitu? Pelintir dari sekarang. Mumpung punan masih kecil, gampang dipola. Ntar kalau punan udah gede, udah susah. Biarin, sakit-sakit sedikit juga kagak ngapa-ngapa. Pahit-pahit dikit juga kagak ngapa-ngapa. Kalau perlu pesantrenin. Cara nyerahinnya begini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini anak saya mau pesantrenin. Emang di sana nggak ada? Emang saya pengen banget sama anak saya lillahi ta'ala. Bukan saya anak saya badung, enggak. Emang anak saya pengen bisa, saya pengen ridho karena Allah. Nih Pak Kiai, itu apaan? Bambu. Buat apaan? Gebuk anak saya kalau nakal. Ini apaan? Itu kain kapan Pak Kiai? Buat apaan? Kalau mati pendem di sini. Begitu tuh. Kalau perlu begitu tuh. Wa antarul khufatal uratal ala tari'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Kalau nanti kau lihat gedung-gedung udah pada tinggi, itu nanti kiamat udah dekat. Karena gerimisnya udah nyampe, waktunya udah kelar. Mudah-mudahan maulid kita membawa berkah.
yang sehat terus Allah jaga sehatnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan, rezeki yang udah dikeluarin mudah-mudahan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.